Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi 20 Mei 2026. Wah, saya juga mohon maaf nih teman-teman ya, kemarin ya sore malam saya tidak live nih ya, karena saya memang ada urusan mendadak teman-teman ya. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa Kak ya, kita ngopi dulu deh. Ini juga bangunnya agak telat nih teman ya. Oke, langsung aja kita mulai deh untuk Samsit deh teman ya. Nah, Samsit ini teman ya, dan ini ya jelas bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah, jadi saya ingetin nih Kak ya, kalau misalkan nanti ya di saham-saham selanjutnya Kak ada sideways nih misalkan ya, jadi saya nggak perlu ulang lagi ya teman ya. Jadi ingat saya, sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam trend bearish, dan begitu juga sebaliknya kalau dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam trend bullish. Permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu dia jebolnya ke atas, dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu. Nah, maka dari itu kalau kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman ketika kondisi seperti ini terjadi, ya kalian bisa tunggu dia retest Kak. Itu cara yang paling aman. Nah, itu cara yang paling aman ya, oke. Kalau misalkan lu mau coba-coba ya, lu rasa nih pattern seperti ini terlalu lama bang, saya nggak sabaran bang, saya pengen langsung masuk aja, boleh nggak? Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang juga sebenarnya Kak ya, lu masuk di sini pun. Nah, tapi ingat resikonya kalau misalkan lu entry di sini nggak pakai stop loss, harganya turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang saya takutkan Kak ya. Dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah terbentuk pattern seperti ini Kak ya, arti pergerakan harga sudah mulai jelas Kak, dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penguatannya, minimal dia akan mengejar area resistance terdekatnya minimal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada sideways, caranya sama ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Pani. Nah, kalau Pani ini sudah jebol nih Kak ya dari tren konsolidasinya atau sidewaysnya. Nah, kalau udah seperti ini Kak, biasa dia akan lanjut turun. Kalaupun dia naik Kak, kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi ya. Jadi pakai stop lossnya kalau kan sudah terlanjur masuk. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya silakan. Kalau misalkan lu mau buy on weakness nih ya, pakai cara Mas Prabu ya, entry ketika harga turun dalam, ketika area sudah mendekati area support. Nah, biasanya Mas Prabu berani. Nah, kalau kalian berani silakan, tapi pakai stop lossnya ya. Tapi kalau saya sih nggak berani temen ya, tergantung orangnya juga temen ya. Kalau Mas Prabu kan ya main HK aja dia ya. Nah, itu tergantung kalian deh ya. Kalau kalian mau memanfaatkan rebound jangka pendek ya silakan, kalian beranikan diri ya. Tapi ingat ya, pakai stop lossnya Kak. Kalau Kakak tidak menggunakan stop lossnya, dia jebol ke bawah, turunnya bisa makin dalam Kak. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham Inet Kak ya. Ini juga kita masih wait and see teman-teman ya, nggak ada posisi apapun ya, karena dia sedang menguji area support kuatnya nih, atau area demand zone tepatnya kayak. Jadi kita nggak ada posisi apapun. Jadi kalaupun lu mau masuk Kak ya, yang seperti saya bilang di awal teman ya, ini banyak lika-liku Kak. Oke, banyak lika-liku yang dimana kalau lika-liku seperti ini lu nggak bisa ya. Di sini muncul candle reversal nih ya, di sini muncul candle reversal, lu masuk nggak bisa Kak kalau lika-liku, kecuali satu garis Kak, dia naik, dia koreksi, dia masuk, entry. Nah, bisa kalau seperti itu. Kalau seperti ini udah banyak gelombang Kak, udah banyak lika-liku. Nah, cara entry ya lu bisa nunggu dia transisi. Nah, lu tarik garis seperti ini, nanti bisa kalian tunggu dia jebol ke atas ya, dia koreksi, kalian bisa ukur pakai Fibonacci, tarik dari bawah ke atas ya. Lalu kalian tandain di rasio 0,5 dan 61,8% ya. Fibonacci kalian hapus ya. Lalu kalian perhatikan lagi konfirmasi bagaimana. Kalau semua sudah terkonfirmasi, kalian entry dan tapnya di resistance terdekatnya dulu. Nah, itu cara yang paling aman. Tunggu dia transisi. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa ini lama ya nggak apa-apa, kalian entry di sini ya. Tapi pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MDKA ya. MDKA. Oke, nah ini jelas Kak ya, ini masih bearish temen ya. Jadi kalau kalian mau masuk ya tunggu dia transisi seperti saham Pani tadi temen ya. Tunggu dia transisi, itu jauh lebih aman sih Kak ya, karena di sini juga dia sedang menguji kan ya area-area supportnya atau area multiple rejection nih ya. Nah ya, area multiple rejection ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham FKTR Kak. FKTR di sini ada pattern yang namanya descending broadening waist Kak. Nih ya, kalian perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita berbicara target, kita bisa ukur nih Kak lebar daripada pattern tersebut, lalu kita copy ke titik penembusannya nih teman-teman ya. Nah, maka kalau kita berbicara pattern ada di sini Kak targetnya. Nah, tapi permasalahannya valid tidak ya. Jadi kalau pattern tersebut valid apabila dia jebol garis kuning ya. Kalau seperti ini belum valid, bisa gagal nggak ya? Bisa lah teman ya. Jadi saya masih wait and see dulu Kak ya. Kalau misalkan mau coba-coba silakan, tapi resikonya ingat harus terukur ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Jata. Saham Jata dia sedang menguji nih Kak ya area support kuatnya, dan kita belum ada posisi juga, kita masih wait and see juga ya. Nanti kita mungkin update lagi deh ya, jam 5 sore deh kita live ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MPXL teman ya.
MPXLY ini juga sesuai dengan planning kita kak ya. Nah tapi dia masuk ke dalam area demand zone. Nah tapi ketika dia masuk ke dalam area demand zone nggak ada konfirmasi, nggak masuk ya. Atau nanti kita bisa tunggu lagi deh konfirmasi candle selanjutnya bagaimana. Kalau misalkan konfirmasi candlenya ya penutupannya lebih tinggi daripada candle merah ini temen ya. Nah misalkan nih, nah seperti ini kak ya. Misalkan candle selanjutnya penutupannya lebih tinggi daripada candle merah ini, boleh lu pertimbangkan untuk masuk. Nah tapi kalau itu nggak terjadi nggak bisa temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Ya kemarin udah kita bahas juga kak, di sini ada divergen temen ya. Kan perhatikan di harga naik, di stokastiknya turun. Nah itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren ya. Jadi kita masih wait-and-see juga temen ya untuk saham MPXL ini. Kita lanjut lagi untuk saham Tool. Nah saham Tool sedang menguji ya area demand zone. Nah kita juga masih wait and see. Nah tapi yang perlu kalian khawatirkan ya, market tersebut sangat agresif. Kita bisa lihat dari banyaknya ekor teman-teman ya. Nah itu menunjukkan market tersebut memiliki volatilitas sangat tinggi ya. Nah kalian harus berhati-hati. Nanti kita update juga deh teman ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham ASPR. ASPR juga target saya masih ada di sini minimal nih teman ya. Kita masih hold ya kemarin dari sini teman ya. Ya coba nanti kita perhatikan lagi deh. Kalau udah muncul candle jelek di pertengahan jalan nih kak, udah muncul candle merah kecil, muncul candle ekor panjang, sekalipun dia tidak kena target kita, saya akan cut kak. Ya jadi ingat, kalau kita bisa antisipasi dari awal, kenapa tidak? Nah oke kita lanjut lagi untuk sama Adaro. Adaro juga udah jebol nih kak daripada konsolidasinya atau sideways yang saya bilang di awal. Lu mau cari aman, lu tunggu dia retest. Tapi kalau mau penasaran silakan lu masuk, tapi pakai stop loss. Kalau udah seperti ini ingat temen ya, dia turun, dia naik dikit, lanjut turun lagi. Nah jadi kalian harus berhati-hati pakai stop lossnya. Oke kita lanjut lagi untuk saham Pewon. Oke, nah ini Mas Prabu nih pernah bahas nih temen ya. Nah tapi kalau saya sih ya oke kita hapus dulu deh ya. Ini Mas Prabu yang pernah dibahas tuh ya malam-malam, saya lupa juga tuh. Nah tapi ada keterangannya tuh ya. Pokoknya kalau dianalisa saya kasih tuh TP Mas Prabu ya biar nggak ketuker temen-temen ya. Nah jadi pada intinya kak dia nih ya bearish temen ya. Bearish kak ya. Jadi coba kalian perhatikan. Nah ini jelas sekali kak bearish trend kak ya. Untuk saham Pewon ini jelas sekali nih ya. Kita track di sini aja deh biar gampang deh ya. Ini jelas sekali kak bearish trend. Nah jadi bagaimana ya? Kalau bearish ini kak, kalaupun dia naik, yang perlu kalian garis bawahi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja, lanjut turun biasanya ya. Ya jadi saran saya sih kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya kak. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Nah ini lo perhatiin, dia sedang menguji ya area support kuatnya nih, kalian perhatikan. Yang dimana kalau ini dijebol, wah bahaya kak. Ya kalaupun nanti dia naik ya, kalau dia jebol itu bahaya. Kalaupun dia naik, lu jangan FOMO juga. Karena apa? Karena kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja kak. Dan setelah itu lanjut turun, bukan dia naik langsung ke ujung harga, enggak kak. Cuma naik sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi. Nah kira-kira seperti itu deh teman-teman ya untuk trading plan hari ini. Teman-teman mohon maaf nih kalau saya agak terburu-buru kak ya. Memang saya bangunnya telat juga nih kak ya. Oke teman-teman ya, saya mohon maaf dulu ya sekali lagi ya. Oke ya, kita akan lanjut di trading plan selanjutnya kak. Oke, saya Ridho siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.